Di Tiongkok saat ini, hampir tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Xi Jinping. Dia adalah pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok, presiden negara, dan juga kepala badan militer tertinggi di Tiongkok. Pada tahun 2018, batasan masa jabatan presiden dihapus dari konstitusi Tiongkok. Kemudian pada tahun 2022, Xi mendapatkan masa jabatan ketiga sebagai pemimpin Partai Komunis, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para pemimpin Tiongkok sebelumnya selama beberapa dekade. Karena hal ini, Xi sering dibandingkan dengan mantan pemimpin Mao Zedong. Namun hubungan mereka berdua lebih dalam daripada sekedar memiliki kekuasaan besar. Sebelum Xi Jinping lahir, ayahnya Xi Chongsun sudah menjadi bagian dari revolusi komunis. Dan untuk memahami bagaimana kisah keluarga Xi dimulai, kita harus kembali ke masa ketika gerakan komunis di Tiongkok hampir kalah. Pada tahun 1930-an, terjadi perang saudara di Tiongkok. Pemerintahan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek berperang melawan pasukan komunis yang diantaranya ada Mao Zedong. Pada masa itu, nasionalis menguasai sebagian besar wilayah negara dan mereka berulang kali mencoba mengepung serta menghancurkan basis komunis. Salah satu basis komunis terpenting saat itu berada di Jiangxi di tenggara Tiongkok. Pada tahun 1934, basis ini dikepung oleh pasukan nasionalis yang lebih kuat. Para komunis juga kekurangan makanan dan persediaan. Jika mereka tetap di sana, kemungkinan besar mereka akan kalah total. Maka, pada 16 Oktober 1934, sebagian besar tentara merah mulai mundur. Lebih dari 85.000 tentara bersama personel komunis lainnya melarikan diri dari kepungan pasukan nasionalis. Penarikan mundur ini menjadi awal dari apa yang sekarang disebut Long March. Ini bukan sekedar perpindahan tempat biasa. Saat tentara merah berjalan di rute yang sangat jauh, mereka terus dikejar dan diserang oleh militer nasionalis. Mereka melewati pegunungan, sungai, daerah dingin, dan medan yang sulit. Banyak tentara yang tewas, jatuh sakit, terpisah, atau akhirnya meninggalkan kelompok. Pada awal Long March, Mao belum menjadi pemimpin utama dalam strategi militer. Pada saat itu, sebagian besar pengaruhnya telah hilang karena para pemimpin komunis lainnya tidak mengikuti taktik gerilya yang ia sukai. Ini adalah cara bertempur yang menggunakan serangan cepat, menghindari pertempuran besar secara langsung, dan memanfaatkan medan untuk menyulitkan musuh. Namun, seiring memburuknya situasi tentara merah, posisi Mao kembali menguat. Pada Januari 1935, dalam sebuah pertemuan penting para pemimpin komunis di Zunyi, ia kembali sebagai salah satu pemimpin militer dan politik utama kelompok tersebut. Dia mengubah pergerakan pasukan dan sebisa mungkin menghindari daerah-daerah di mana nasionalis lebih mudah menghadang mereka. Perlahan-lahan arah perjalanan mereka pun berubah. Target mereka adalah sampai ke utara, ke wilayah provinsi Shanxi, di mana sudah ada pasukan komunis lain dan basis-basis revolusioner. Dan disinilah nama ayah Xi Jinping masuk dalam cerita. Xi Chongsu adalah salah satu pemuda revolusioner komunis yang membantu mendirikan basis komunis di wilayah Shanxi dan Gansu. Pada tahun 1934, dia menjadi bagian dari kepemimpinan di sebuah pemerintahan revolusioner di daerah tersebut. Pada tahun 1935, basis komunis di sana menjadi tempat aman yang penting bagi pasukan yang selamat dari Long March. Pada Oktober 1935, pasukan Mao tiba di Shanxi Utara. Hanya sebagian kecil dari pasukan yang memulai Long March yang berhasil sampai ke tujuan akhir. Namun gerakan komunis berhasil bertahan dan yang lebih penting, Mao keluar dari krisis tersebut sebagai pemimpin yang lebih kuat. Bagi keluarga Xi, peristiwa di Shanxi sangatlah penting. Ayah Xi Jinping adalah bagian dari generasi revolusioner yang membantu menciptakan tempat di mana pasukan komunis bisa kembali berkumpul. Dan inilah yang terjadi. Setelah Long March, posisi Mao Zedong dengan cepat menguat di Partai Komunis. Karena kekuatan utama tentara merah berhasil selamat dari kehancuran yang hampir pasti, kepercayaan terhadap kepemimpinannya pun meningkat. Dalam tahun-tahun berikutnya, secara perlahan, ia mengambil alih kendali atas partai politik dan militer hingga akhirnya menjadi pemimpin utama gerakan komunis di Tiongkok. Penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja di partai komunis, karena hal ini merupakan bagian besar dari kisah Xi Jinping. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara perlahan agar Anda bisa memahaminya. Ada komite sentral besar yang terdiri dari banyak pejabat tinggi partai. Dari sini dipilih kelompok yang lebih kecil yang disebut Politbiro. Dan di dalam Politbiro ada kelompok yang lebih kecil lagi dan lebih berkuasa yang disebut Komite Tetap Politbiro. Dan mereka termasuk pemimpin tertinggi di Tiongkok. Mereka yang membahas keputusan-keputusan terpenting negara.
Singkatnya, Partai Komunislah yang menentukan arah utama Tiongkok dan lembaga-lembaga pemerintah yang melaksanakan keputusan-keputusan itu. Dan sekarang, seiring Mao semakin kuat, dia juga semakin memperkuat pengaruhnya di partai. Pada tahun 1945, secara resmi Partai Komunis menetapkan apa yang disebut pemikiran Mao Zedong sebagai pedoman utama partai. Karena itu, Mao bukan hanya pemimpin politik, gagasan-gagasannya sendiri menjadi pusat arah gerakan komunis. 4 tahun kemudian, ketika pasukan komunis memenangkan sebagian besar Perang Saudara Tiongkok, pada 1 Oktober 1949, Mao menyatakan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Sementara itu, pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan. Bersamaan dengan pembentukan pemerintahan baru, banyak veteran revolusi komunis diberikan posisi penting, termasuk ayah Xi Jinping, Xi Chongshun. Karena keluarganya adalah bagian dari elit revolusioner lama, Xi Jinping tumbuh besar dengan anak-anak dari keluarga revolusioner berkuasa seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai Princelings. Namun di bawah Mao, kedekatan dengan partai tidak menjamin keselamatan. Pada tahun 1962, ayah Xi Jinping kehilangan kekuasaan setelah dituduh terlibat dalam kontroversi politik. Dia dicopot dari jabatan tinggi dan menjalani masa investigasi yang panjang serta terpisah dari kehidupan politik normal. Beberapa tahun kemudian, situasinya semakin memburuk ketika revolusi kebudayaan dimulai. Mao meluncurkan revolusi kebudayaan pada tahun 1966. Tujuannya adalah untuk kembali memperkuat semangat revolusioner dan menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya menyimpang dari arah komunisme yang benar. Namun, hal ini berujung pada kekacauan besar-besaran. Para guru, intelektual, pejabat pemerintah, bahkan para pemimpin komunis veteran dipermalukan. Mereka dianiaya, dipenjara, atau disiksa. Red Guards memainkan peran besar di sini, yaitu para pemuda pendukung Mao yang mencari dan menyerang orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh. Bahkan beberapa mantan pemimpin yang berkuasa pun tidak luput. Salah satunya adalah Liu Shaoqi, mantan presiden Tiongkok yang dicopot dari kekuasaan dan meninggal saat dipenjara. Bahkan Xi Zhongsun juga kembali dianiaya. Dia dipermalukan di depan umum dan dipenjara dalam waktu yang lama. Karena kejatuhan ayahnya, kehidupan nyaman keluarga Xi pun hilang, dan disinilah Xi Jinping muda terkena dampak langsung. Pada tahun 1969, Xi yang saat itu belum genap 16 tahun, dikirim ke Liangjiahe, sebuah desa pedesaan miskin di provinsi Shanxi. Ini adalah bagian dari program besar-besaran yang mengirim jutaan pemuda dari kota ke pedesaan untuk hidup dan bekerja bersama para petani. Kehidupan ini sangat jauh dari kehidupan yang biasa dialami Xi di Beijing. Dia tinggal di sebuah gua sederhana yang umum di daerah itu di Shanxi. Dia melakukan pekerjaan berat di ladang, mengangkat barang, dan hidup di tempat yang kekurangan banyak kebutuhan dasar yang dulu dia miliki di kota. Hampir 7 tahun dia tinggal di Liangjiahe. Dalam beberapa tahun saja, dari seorang anak pejabat tinggi komunis, Xi yang masih remaja bekerja di pedesaan yang sulit, sementara ayahnya sudah tidak berkuasa. Tapi terjadi sesuatu yang tidak biasa. Alih-alih benar-benar menjauh dari partai komunis karena nasib keluarganya, dia justru melakukan sebaliknya. Saat berada di Liangjiahe, dia berulang kali mencoba untuk masuk ke partai komunis, sampai akhirnya diterima. Dan ketika masa Mao berakhir, partai yang dulu pernah menyusahkan keluarganya justru menjadi jalan yang digunakan Xi Jinping untuk perlahan-lahan naik menuju kekuasaan tertinggi di Tiongkok. Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, bukan hanya hal-hal materi. Cina membutuhkan seorang pemimpin. Partai Komunis juga perlu memperbaiki sistem yang telah memberikan kekuasaan begitu besar kepada Mao. Banyak pejabat veteran yang sebelumnya disingkirkan atau dihukum selama revolusi kebudayaan secara perlahan dikembalikan ke pemerintahan. Salah satu yang paling penting di antara mereka adalah Deng Xiaoping, seorang pemimpin veteran komunis yang juga 2 kali dicopot dari kekuasaan pada masa Mao. Menjelang akhir tahun 1970-an, Deng menjadi pemimpin paling berkuasa di Tiongkok, meskipun dia tidak pernah menjadi presiden atau sekretaris jenderal Partai Komunis. Alih-alih menggabungkan semua posisi tertinggi pada satu orang seperti pada masa Mao, kekuasaan lebih dibagi-bagi kepada berbagai pemimpin dan institusi. Pada tahun 1981, Partai Komunis mengeluarkan sebuah penilaian resmi yang penting tentang sejarahnya. Penilaian tersebut mengakui peran Mao dalam mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Namun penilaian itu juga mengecam kesalahan besar revolusi kebudayaan. Bersamaan dengan itu, penekanan lebih diberikan pada kepemimpinan kolektif.
Artinya, tidak seharusnya hanya satu orang yang hampir mengambil semua keputusan untuk seluruh negara. Deng juga melakukan banyak perubahan dalam bidang ekonomi. Secara bertahap, Tiongkok mulai dibuka untuk investasi asing, bisnis swasta, dan perdagangan internasional. Pada tahun 1979, Deng mengunjungi Amerika Serikat, sebuah simbol yang jelas dari arah baru Tiongkok. Dalam dekade-dekade berikutnya, reformasi ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahannya membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan cepat. Namun itu tidak berarti Tiongkok menjadi demokratis karena Partai Komunis tetap mengendalikan sistem politik. Pada tahun 1989, terjadi protes besar-besaran di Beijing dan kota-kota lain. Di lapangan Tiananmen, banyak mahasiswa dan warga menuntut reformasi politik dan kebebasan yang lebih besar. Pada bulan Juni, pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk mengakhiri protes tersebut. Jumlah pasti korban tewas masih belum diketahui, tetapi jelas bahwa banyak orang yang meninggal. Di masa perubahan ini, Tiongkok, karier politik panjang Xi Jinping pun mulai terbentuk. Setelah masa pengabdiannya di pedesaan, Xi bisa belajar di Universitas Tsinghua di Beijing. Pada tahun 1970-an, dia juga sudah menjadi anggota Partai Komunis. Dan alih-alih tetap dekat dengan pemerintah pusat, Xi memilih untuk membangun karir di berbagai bagian Tiongkok. Pada awal 1980-an, ia bekerja di Kabupaten Zhengding di Provinsi Hebei dekat Beijing. Ini bukan posisi tertinggi dan juga bukan daerah terkaya di Tiongkok. Namun disinilah Xi mulai mendapatkan pengalaman langsung di pemerintahan lokal. Setelah itu, ia pindah ke Fujian, sebuah provinsi pesisir yang menghadap ke Taiwan. Ia bekerja lebih dari 17 tahun di berbagai posisi di Fujian, menjadi pejabat lokal, pemimpin kota, wakil pemimpin provinsi, dan akhirnya menjadi gubernur. Karena itu, Xi melihat bagaimana ekonomi lokal dan pemerintahan dijalankan pada masa ketika Tiongkok dengan cepat mulai terbuka terhadap bisnis dan perdagangan internasional. Dari Fujian, Xi pindah ke Zhejiang. Ini adalah provinsi pesisir yang kaya dan dikenal dengan banyak bisnis swasta. Dia menjadi gubernur di sana dan kemudian menjadi sekretaris partai, pejabat Partai Komunis tertinggi di provinsi tersebut. Selama waktu yang lama, Xi tidak langsung dikenal sebagai kandidat terkuat atau paling vokal untuk memimpin Tiongkok, tapi dia membangun sesuatu yang penting. Rekam jejak kepemimpinan yang panjang di berbagai tempat dan koneksi di dalam Partai Komunis. Kesempatan besar datang pada tahun 2007. Terjadi skandal korupsi besar di Shanghai dan mantan sekretaris partai kota dicopot. Xi dikirim sebagai pemimpin baru Partai Komunis di Shanghai, salah satu kota terpenting di Tiongkok. Dia hanya tinggal di sana selama 7 bulan. Pada bulan Oktober 2007, Xi terpilih sebagai anggota Komite Tetap Politbiro. Pada saat itu, dia sudah termasuk dalam 7 pejabat paling berkuasa di Tiongkok. Setahun kemudian, dia juga menjadi wakil presiden negara itu. Posisi-posisi ini jelas menempatkannya di antara calon pemimpin berikutnya. Dan pada tahun 2012, setelah Hu Jintao turun sebagai sekretaris jenderal, Xi Jinping mengambil alih posisi tertinggi di Partai Komunis. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan kepemimpinan di Komisi Militer Pusat, sehingga dia mengendalikan arah tertinggi partai dan militer. Pada tahun 2013, dia juga menjadi presiden Tiongkok. Setelah hampir 3 dekade naik dari pemerintahan lokal hingga ke Beijing, Xi Jinping kini berada di puncak. Namun di sini, sistem yang dibangun setelah Mao mulai berubah lagi. Kepemimpinan kolektif yang menjadi penting pada masa Deng dan para pemimpin berikutnya, perlahan-lahan kehilangan bobotnya. Seiring semakin banyak kekuasaan yang jatuh ke tangan Xi, salah satu langkah besar pertamanya adalah kampanye anti korupsi yang sangat luas. Ribuan pejabat dari pangkat rendah hingga yang tertinggi di Partai Komunis diselidiki dan dihukum. Tujuannya adalah membersihkan korupsi di pemerintahan. Dan bersamaan dengan itu, banyak tokoh politik berpengaruh yang bisa menjadi penghalang bagi Xi juga kehilangan posisi mereka. Dan sementara kampanye ini terus berlanjut, perlahan-lahan terlihat bahwa pemimpin yang dulu pernah diusir dari Beijing saat remaja, kini tidak hanya kembali ke pusat kekuasaan, dia juga mulai mengubah bagaimana kekuasaan itu sendiri bekerja di Tiongkok. Pada tahun-tahun awal kepemimpinan Xi Jinping, kampanye anti korupsi berkembang dengan cepat. Banyak pejabat tinggi Partai Komunis dan militer yang diselidiki, dicopot atau dipenjara. Salah satu kasus terbesar adalah kasus Zhou Yongkang, mantan anggota Komite Tetap Politbiro dan mantan Kepala Keamanan Dalam Negeri Tiongkok pada tahun 2015.
Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena korupsi dan kasus lainnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, jutaan pejabat partai dihukum karena berbagai pelanggaran disiplin. Kampanye ini masih berlanjut hingga tahun 2026, termasuk investigasi baru terhadap pejabat militer tingkat tinggi. Bagi Partai Komunis, kampanye ini menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang boleh merasa aman jika terlibat dalam korupsi. Namun menurut beberapa analis, ada juga unsur politisasi yang besar. Beberapa mantan pejabat berpengaruh kini tidak lagi berkuasa, sementara semakin banyak pemimpin yang dekat dengan Xi yang menempati posisi penting. Karena itu, kekuasaan menjadi semakin terpusat di bawah kepemimpinannya. Bersamaan dengan itu, status politik pribadi Xi juga semakin meningkat. Pada tahun 2017, pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru dimasukkan ke dalam konstitusi Partai Komunis pada tahun 2021. Partai mengeluarkan resolusi sejarah besar ketiganya sepanjang sejarahnya. Sebagian besar dokumen tersebut menyoroti peran Xi sebagai pemimpin utama era baru Partai Komunis. Sementara posisi Xi semakin kuat di dalam Tiongkok, kekuatan negara juga semakin besar di luar negeri. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok terus memperkuat militernya dengan cepat dan menjadi lebih aktif dalam isu-isu seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan. Keamanan nasional juga menjadi lebih sentral dalam kebijakan pemerintah, termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap informasi, teknologi, dan internet. Di Hong Kong, perubahan besar terjadi setelah protes besar-besaran pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang memberikan hukuman berat untuk kejahatan seperti pemisahan diri, subversi, dan kerjasama atau dugaan kerjasama dengan kekuatan asing. Pada tahun 2024, Hong Kong menambahkan lagi satu undang-undang keamanan. Pemerintah Tiongkok dan Hong Kong mengatakan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk keamanan dan stabilitas. Namun bagi para kritikus dan beberapa pemerintah asing, kebebasan politik yang dulu ada dan ruang bagi oposisi di Hong Kong semakin menyempit. Salah satu bagian kontroversial lainnya pada masa pemerintahan Xi terjadi di Xinjiang. Wilayah ini adalah rumah bagi banyak Uighur, sebuah kelompok etnis yang mayoritas beragama Muslim. Pada tahun 2022, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan ada pelanggaran HAM serius terhadap Uighur dan komunitas Muslim lainnya, termasuk penahanan sewenang-wenang secara luas, dan menurut mereka beberapa tindakan yang dilakukan bisa termasuk kejahatan internasional. Pemerintah Tiongkok dengan tegas menolak tuduhan-tuduhan seperti ini dan mengatakan bahwa program-program mereka di Xinjiang berfokus pada memerangi terorisme, ekstremisme, dan kemiskinan. Namun salah satu tantangan publik terbesar dalam kepemimpinan Xi datang pada masa pandemi COVID. Selama waktu yang lama, Tiongkok menerapkan apa yang disebut sebagai kebijakan Zero COVID. Mereka menggunakan lockdown, tes massal, dan karantina ketat untuk mencegah penyebaran virus. Menjelang akhir tahun 2022, dampaknya sudah sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan ekonomi. Setelah kebakaran di Urumqi, Xinjiang, yang menurut data resmi menewaskan 10 orang, protes pun meletus di berbagai kota. Banyak orang menuntut agar pembatasan COVID yang ketat segera diakhiri. Dan dalam beberapa protes, bahkan muncul seruan langka yang menentang langsung Xi dan Partai Komunis. Hanya beberapa hari kemudian, Tiongkok dengan cepat mengurangi banyak bagian utama dari sistem Zero COVID. Pada bulan Desember 2022, banyak lockdown dihentikan. Persyaratan tes massal dan pembatasan ketat lainnya. Ada banyak alasan di balik perubahan ini, termasuk tekanan ekonomi dan persiapan pemerintah untuk pembukaan kembali. Namun menurut Reuters, protes besar-besaran juga membantu mempercepat keputusan tersebut. Sebelum protes ini terjadi, Xi sudah meraih kemenangan politik penting lainnya. Pada Oktober 2022, ia kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis untuk masa jabatan ketiga selama 5 tahun. Bersamaan dengan itu, diperkenalkan Komite Tetap Politbiro yang baru dengan 7 anggota, yang terdiri dari para pejabat yang dianggap dekat atau sejalan secara politik dengan Xi. Dan pembersihan di posisi-posisi tinggi tidak berhenti setelah itu. Dari tahun 2023 hingga 2026, beberapa pejabat militer senior dan tokoh pemerintahan secara berturut-turut diselidiki atau dicopot dari jabatannya. Pada tahun 2026, bahkan Jenderal Zhang Youxia, mantan salah satu pejabat tertinggi di Komisi Militer Pusat dan sudah lama dianggap dekat dengan Xi, juga diselidiki. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan terus menggunakan kampanye anti korupsi bahkan terhadap orang-orang yang dulunya berada di lingkaran terdekat.
Namun situasi Tiongkok sekarang lebih rumit dibandingkan saat Xi pertama kali menjabat. Ekonominya masih sangat besar dan tetap menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Namun pertumbuhan ekonomi kini melambat dibandingkan dekade-dekade sebelumnya, sementara negara ini menghadapi masalah seperti lemahnya sektor properti, utang yang tinggi, dan permintaan domestik yang lemah. Di sini terlihat seberapa jauh perjalanan Xi Jinping. Saat remaja, dia melihat ayahnya kehilangan kekuasaan dan dia sendiri dikirim ke pedesaan pada masa Mao. Namun, alih-alih meninggalkan Partai Komunis, dia menggunakan sistem politik yang sama untuk perlahan-lahan naik dari pemerintahan lokal hingga ke posisi tertinggi di Tiongkok. Dan di sini juga terlihat perubahan terbesar dalam sejarah politik modern Tiongkok. Setelah kematian Mao, para pemimpin berikutnya mencoba mencegah penumpukan kekuasaan yang berlebihan pada satu orang. Di bawah Xi, sebagian besar kekuasaan itu kembali tersentralisasi pada pemimpin tertinggi. Jadi, kisah Xi Jinping bukan hanya kisah tentang seseorang yang bangkit kembali setelah kejatuhan keluarganya. Ini juga merupakan kisah tentang bagaimana sistem kepemimpinan di Tiongkok kembali berubah dari masa ketika pembagian kekuasaan diupayakan setelah era Mao, menuju masa di mana arah partai, pemerintah dan militer kembali lebih terpusat pada satu pemimpin.